Hai positive people, pada saat ini saya mau bagikan dengan topik menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan. Menyambung apa yang saya bagikan kemarin di hari Minggu tentang hari Minggu Palem, di mana Yesus dipuji-puji, kemudian menangisi kota Yerusalem, dan kemudian dia masuk ke bait Allah. Mari kita lihat Matius pasal 21 ayat 12 sampai 17. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dan ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dilakukannya itu, anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kau baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Yang menarik di sini, saya membagikan yang pertama, yaitu bagaimana kita menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan. Dalam Matius pasal 21 ayat 12 bagian A, lalu Yesus masuk ke bait Allah. Setelah Yesus menangisi kota Yerusalem, kemudian Yesus masuk ke bait Allah. Yang menarik di sini, Yesus setelah habis dari luar kota ke Yerusalem, dia tidak pergi ke istana, dia tidak pergi ke kerabatnya, dia tidak pergi pelayanan ke tempat yang lain, dia pergi ke bait Allah. Karena bait Allah bagi orang Yahudi adalah tempat suci di mana tahu perjanjian berada, di mana hadirat Tuhan berada. Di situ Yesus juga memberi teladan bahwa dia masuk ke bait Allah, membuktikan bahwa Yesus menjadikan Bapa di tempat pertama. Hal yang sama kalau kita mau jadi orang yang berkenan bagi Tuhan, kita perlu jadikan dia idola dalam hidup kita. Karena barang siapa mengidolakan sesuatu, dia akan menjadi sesuatu yang diidolakan. Barang siapa mengidolakan sesuatu, dia akan menjadi sesuatu yang dia idolakan. Kalau Anda mengidolakan Elvis Presley, tanpa saudara sadari, gaya saudara nyanyi seperti Elvis gayanya. Gaya saudara pakai jaket ketat seperti Elvis. Gaya saudara punya rambut twister seperti Elvis. Gaya saudara punya jeans cut bray seperti payung. Dimana sekarang punya gaya orang pakai jeans slim fit, kita masih pakai jeans model payung tahun 60-an, 70-an. Kenapa? Karena kita mengidolakan Elvis. Berarti untuk jadi seperti Yesus, kita gak usah ngoyo, kita gak usah capek, kita gak usah ngotot. Jadikan dia di tempat pertama, renungkan apa yang dia katakan, lakukan apa yang dia perbuat tanpa kita sadari. Gaya kita berpikir, gaya kita bersikap, gaya kita bertindak akan mirip seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah saudara mirip Yesus atau mirip handphone? Tolong dianalisa. Apakah Anda mirip Yesus atau mirip handphone? Pertama kali Anda buka mata, yang Anda lihat handphone atau Tuhan Yesus? Tolong dianalisa. Apakah Anda mirip Yesus atau mirip handphone? Ketika Anda terakhir kali tutup mata, yang Anda lihat Yesus atau lihat handphone? Mari kita analisa, apakah Anda mirip Yesus atau mirip colokan? Ketika kita keluar kota, booking hotel, masuk kamar hotel, pertama kali buka kamar tersebut, yang Anda cari Yesus atau Anda cari colokan? Kalau kita mau mirip dengan Tuhan Yesus, gaya kita berbicara, gaya kita berkata-kata, gaya kita bersikap, mari jadikan dia di tempat pertama. Ketika bangun pagi, mari cari dulu dia yang menjadi makanan kita, yang menjadi sumber kekuatan kita, menjadi sumber kasih. Ratapan 3:23 dikatakan bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Berarti kalau kita mencari Tuhan pagi-pagi, maka dia mencurahkan kasihnya di hati kita.
Inilah yang membuat kita menjadi sumbu panjang. Kasih membuat kita rendah hati. Kasih membuat kita panjang sabar. Kasih membuat kita bisa menolong yang lain. Kasih yang membuat kita punya self defense yang kuat. Ketika kita menarik kasihnya, maka sepanjang seharian kita betul-betul menjadi orang yang seperti Yesus. Di mana ketika orang maki-maki kita, ketika orang melukai kita, ketika orang hianati kita, ketika orang jahat sama kita, ketika orang ngomongin kita, maka kita tetap bisa mengampuni. Sama seperti Yesus bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Menarik. Saya pelajari bagaimana Yesus bisa membunuh benda negatif dalam hidupnya. Padahal Yesus juga manusia. Satu sisi dia 100% Tuhan, 100% manusia. Tapi juga dia masih ada sisi manusia. Bagaimana mungkin diludahi dia gak balas dengan ludah. Ketika dimaki gak balas dengan maki. Ternyata Yesus punya senjata pamungkas. Pagi-pagi benar dia selalu mencari wajah Bapa di surga. Bahkan sebelum disalibkan, semalam-malaman dia berdoa di Taman Getsemani. Saya percaya ketika kita menjadikan dia di tempat pertama, ketika kita selalu masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari, siang hari, dan malam hari, maka hal inilah yang membuat kita bisa mengampuni, membuat kita bisa punya self defense yang kuat menghadapi tantangan di hari-hari yang kita sedang jalani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah menginspirasi kami dan menolong kami, sehingga kami belajar pada pagi hari ini, Yesus sebelum dia disalibkan, dia pergi masuk ke bait Allah. Satu gambaran kami juga sebelum melakukan aktivitas lainnya, sebelum kami melakukan pekerjaan di hari yang baru Tuhan berikan, kami juga mau cari Tuhan. Supaya kami betul-betul bisa merasakan Tuhan. Supaya kami bisa menerima suara Tuhan. Karena suara Tuhan yang menolong kami luput daripada kesalahan. Suara Tuhan yang menolong kami untuk tajam menjalankan hari-hari kami yang baru. Suara Tuhan bahkan membuat kami terhindar dari buat kesalahan yang fatal. Itu sebabnya tolong dan bantu kami untuk kami memiliki rasa lapar dan haus, menjadikan Tuhan di tempat pertama, menjadikan Tuhan idola dalam hidup kami. Dan ketika kami menjadikan Yesus idola dalam hidup kami, maka kami akan berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Live a better life.